Alhamdulillahilladzi awjadana fi alamil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud al-habibil mahmud Habibul qutub sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadina wa ruhi hayatina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa wahdatihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديان. فصلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Yang saya muliakan para alim ulama, alhamdulillah ada saudara kita, guru kita, akhirnya Al-Haji Abdul Razak Al-Hafiz. Sekalian ini senang orang-orang tua kita, pimpinan yayasan, pembina yayasan, guru-guru kita, teman saya, Ustazah Dr. Anda Hajjah Ni'matus Sa'idah. Saya dengar tadi Ni'matus Sa'idiyah, yang saya tahu Ni'matus Sa'idah, Allah a'lam ya. Dan alhamdulillah juga, mohon maaf, saya membawa keluarga, istri saya dan adik saya, Hajjah Aisyah Maulita dengan Hajjah Nurhuda binti Haji Abdullah, untuk ikut sama-sama menghadiri, memperingati, menyemarakan Maulid kelahiran junjungan kita, junjungan alam semesta Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada anak-anak kita yang sedang KPR, mungkin tak begitu kenal dengan saya, padahal saya juga dulu dari tarbiyah sama dengan Ustazah Dr. Anda Hajjah Abdul Sa'idah. Kami adalah generasi pertama mahasiswa Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillah, hari ini berkumpul semua dalam majlis yang berbahagia ini di tempat yang penuh dengan barakah, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah atau Yayasan Nurul Hidayah. Kita doakan kepada orang-orang yang terlibat dalam pendirian madrasah ini hingga hari ini, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai shadaqatun jariyah yang terus akan mengalir pahalanya dan akan didapatkan nanti di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa mengampuni kita, semoga Allah senantiasa menutupi aib-aib kita dunia dan akhirat. Sebab rasanya kita ini banyak aib daripada banyak baiknya. Untung Allah Maha Al-Ghaffar, Maha menutupi aib-aib kita, As-Sattar, kalau tidak malu kita. Kami itu kita senantiasa berdoa, Allah tutupkan aib-aib kita di dunia dan akhirat. Allah jagakan kita, Allah lindungi kita, Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Dan selalu kita berterima kasih dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena semuanya ini sebenarnya adalah berkat Nabi kita Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu
tentang sang kekasih. Illa wa qadha wa lihan nashwana, melainkan hatinya akan penuh dengan gelora kerinduan dan bunga-bunga asmara, sehingga ia dapat melainkan al-liqa, bertemu dengan sang kekasih. Qala ma ashku gharamiya wal wujud, sungguh telah lama aku menanti, menahan kerinduan ini, wahai junjungan alam semesta, wahai cahaya semesta. Wa unadi ya tihami ya ma'adinan nur, lalu aku seru namamu, wahai yang tinggal di Madinatul Munawwarah, wahai yang dilahirkan di kota suci Makkah. Ya ma'adinan nur, wahai engkaulah sumber pusatnya segala kebaikan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, salawat dan salam tercurah kepadamu ya Rasulullah. Kami berkumpul hari ini ya Rasulullah, tidak lain, ini adalah sebagai sebahagian kecil, bahkan mungkin tak berarti, tapi bagi kami ini sangat berarti. Kami ingin menunjukkan sebahagian dari rasa cinta yang kami miliki kepadamu ya Rasulullah. Ya Habibullah, saksikanlah, isyhad, semoga ini dicatat bahwa kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara refleks beliau berdiri. Wa akmala minka lam tawaqatu alami, wajah yang setampanmu ya Rasulullah tak pernah dilihat oleh mata ini. Tidak ada yang memiliki keolahan engkau ya Rasulullah. Wa akmala minka lam talid nisa'u, orang yang sesempurna engkau ya Rasulullah tak pernah dilahirkan oleh kaum ibu manapun jua. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, kau diciptakan tanpa sedikit pun kekurangan ya Rasulullah. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kau inginkan sendiri ya Rasulullah. Abyadun musyaqqaq bil humrah, pipi beliau putih bercampur kemerah-merahan. Nunail hajib, alis beliau bagaikan dua huruf nun. Aliful lamfi, hidung beliau bagaikan huruf alif. Kalau hidung kita yang huruf ba, beliau pakai huruf alif. Mimil bani, bibir yang bagaikan huruf mim. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab Al-Wafa di Ta'rifi Huquqil Mustafa, lam yara ahadun wajha Rasulillah, tidak ada orang yang memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ahabbahu hatman, melainkan pasti akan jatuh cinta. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal takkan memandang wajah Rasulullah, tak berani, karena kalau dia memandang wajah Rasulullah, dia mati seperti orang yang kena sihir. Makanya dibilangnya sihir, karena orang yang memandang Rasulullah pasti akan jatuh cinta, hatman, tidak ada pilihan kembali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nabi akhir zaman, manusia yang paling sempurna, makhluk Allah yang paling terbaik, paling sempurna, yang paling ganteng, yang ketika Allah ingin menciptakan dunia ini sudah Allah pikir seluruh hati hamba-hambanya sampai hari kiamat, bahkan dibandingkan dengan malaikat-malaikat sekalipun. Maka laisa hunaka qalbun aqyabu min qalbi Rasulillah, tidak ada hati yang seindah hati Rasulullah, wala asfa wala azka wala anfa min qalbi Rasulillah, tidak ada yang lebih bening, tidak ada yang lebih harum, tidak ada yang lebih bersih melainkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu Allah ittakhadahu habibah, mengangkatnya sebagai kekasihnya. Al-Imam Abil Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, al-anbiya'u li umamihim ataya, para nabi-nabi itu diutus Allah untuk umat mereka sebagai pemberian. Wa habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana hadaya, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk kita hadaya, ay hadiah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainal 'atiyah wal hadiyah, beda antara pemberian dengan hadiah. Al-'atiyah lil muhtajin, pemberian diberikan untuk orang yang memerlukan. Wal hadiyah lil mahbubin, sedangkan hadiah diberikan untuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dicintai Allah, maka kita, nabi kita itulah diutus oleh Allah, kekasih Allah. Betapa beruntungnya kita, betapa bersyukurnya kita. Ummatul Muhammadin ummatun maqulmah, umat Nabi Muhammad adalah umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sayyidul Muhammad hadis mengatakan, "Yatabayyana bil Habib sallallahu alaihi wasallam," karena menempelnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tersandarnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena terkaitnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kita ini kalau dibanding umat yang terdahulu banyak kalahnya. Dari besar badan kalah kita, dari ganteng apalagi kita yang sini deh. Ada di ketaatan jauh. Tapi Allah SWT telah menetapkan kita menjadi umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar bagi kita. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat terbaik yang diutus ke muka bumi untuk manusia. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar, menjaga dengan pokok keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para guru rahimakumullah. Ini alhamdulillah kita bersama para guru. Kalau secara umum kita tahu guru untuk dilugu dan untuk digeru. Kalau almarhum abah saya punya satu singkatan khusus, dan ini adalah kebanggaan, karena sesungguhnya yang menjadi guru ini tidak kalah yang lain. Kalah gubernur, kalah wakil gubernur, semuanya itu. Guru ini singkatan daripada guna untuk rakyat umum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dia lah di dunia ini orang mandang apa kerjanya guru beda sedih, tapi di sisi Allah luar biasa. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa kata seorang raja yang punya air, sementara mengambil dari sari Nabi daripada pesan dan masukan Rasulullah, yaitu Asy-Syauqi, Amirul Syu'ara Ahmad Syauqi, lil muallimi wafihi tabjila, berdirilah menyambut kedatangan seorang guru dan sungguh-sungguhlah memuliakannya. Kadal muallimu, karena seorang guru itu hampir sama posisinya, ayyakuna rasulah, seakan-akan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik sebagai pemulihan, mendidik mengajarkan kebaikan, kebenaran,
belakang saya. Kalau di negara-negara tertentu guru di paling mantap sebenarnya, cuman belum terjadi nampaknya ya. Karena guru ini paling mulia, ya, membina aset, mendidik, membangun karakter. Nah, imamnya siapa? Imamnya adalah Rasul Muallim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Guru adalah ulama yang mencontohkan akhlak Rasulullah. Karena itu kita bertugasnya berat di tengah masyarakat, dan mudah-mudahan ini menjadi zakhirah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dinding-dinding, kapur tulis, spidol, pena, kertas, bahkan gedung, tiang, karpet akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Jadi jangan minder, jangan takut, bahkan sebaliknya berbangga. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikat Allah, wa ahlas samawati wal ardh, seluruh penghuni langit dan bumi, hatta namlatu fi bahri, hatta namlatu fi juhriha, sampai semut di dalam lubang-lubangnya, wal hitanu fi bahriha, sampai ikan-ikan dalam lautan semuanya. La yusalluna li muallimin nas al-khaira, selalu mendoakan untuk guru yang terbaik. Tanpa sadar ikan di lautan doakan kita. Tahu jumlah ikan berapa di laut? Tidak tahu kita. Jumlah semut dalam lubang ini ada semut, tidak tahu kita. Sebanyak jumlah mereka itu semua, mereka mendoakan orang yang mengajarkan manusia dengan doa yang terbaik. Ampun kepada Allah, minta berkahi hidupnya, minta jadikan ahli surga, luar biasa. Karena itu mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita. Dan ingat, seorang tokoh Profesor Dr. Said Aqil Al-Abbas, ahli pendidikan Islam, mengatakan pendidikan Islam yang sesungguhnya tidak akan menemukan hasil jika belum dapat menjadikan dan menerangkan serta membuat cara sehingga benar-benar Rasulullah SAW yang menjadi contohnya. Keberhasilan pendidikan Islam ketika berhasilnya mencontohkan dan dapat menerapkan bagaimana Rasulullah uswatun hasanah sebagai ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi pesan saya untuk diri sendiri, untuk kita semua sebagai guru, betul-betullah karena diri Rasulullah SAW. Alhamdulillah momen Maulid ini mengingatkan kita kembali, menyadarkan kita kembali. Ma'al Nabi Rasulullah. Alangkah bodohnya kita, alangkah tidak tahunya kita siapa Rasulullah SAW. Tidak dapat kita menggalinya, tidak kenal kita dengan akhlaknya, tidak kenal kita dengan misinya, tidak kenal dengan tata caranya. Bagaimana kita dapat mengajarkan manusia untuk dapat mengikuti akhlak Rasulullah SAW? Karena itu dengan momen Maulid yang mulia ini, mari kita perbanyak kembali untuk mengenal Rasulullah. Beruntung kita dapat hadir diingatkan tentang Rasulullah, dirindukan kepada Rasulullah. Karena orang yang tidak mencintai Rasulullah melebihi segala-galanya, imannya tidak akan sempurna. Sehebat apapun amalannya, jika hatinya tidak bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Barangkali hal ini yang dapat saya sampaikan, sebab kita sudah tahu tradisi di Jambi ini sering dapat pesan, Ustaz, kalau ceramah itu jangan lama-lamanya, bentar jadi
memenuhi nafsunya. Dalam ceramah pun ingin tetap memenuhi hawa nafsunya. Ada juga yang menginginkan kulul sebagai makanan hatinya. Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang tidak bertambah ilmu agamanya untuk dekat kepada Allah dalam waktu 3 hari, maka buhu mati hatinya. Kalau kita ingin jujur, jangankan 3 hari, sebulan, setahun, mungkin banyak yang telah menambah ilmu agamanya. Karena itu menjadi catatan bagi kita. Mudah-mudahan dengan keberadaan madrasah ini menjadi sebab penyebaran cahaya agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua adalah memegang amanah yang berat untuk memikul risalah mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita, melindungi kita, mempermudah kita, dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Waffaqana Allah lima yuhibbu wa yarda, wa yaj'alna min ummatil habibil mahbubin. Semoga Allah menjadikan kita umat yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasulnya, meskipun dengan segala kekurangan dan kealpaan kita. Mohon maaf, semoga kita semua senantiasa dikabulkan dalam doa-doa kita. Kita akan dengarkan bersama-sama doa dari guru kita, Syekh Al-Hajj Abdul Razak Al-Hafiz. Mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran Al-Karim yang ada di dadanya, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat keberkahan dan juga berkat Rasulullah SAW yang hari ini kita peringati hari lahirnya. Yang kata guru saya, tidak ada momen terbaik, tidak ada sejarah yang paling hebat, tidak ada sejarah yang paling terkagum melainkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tanpa ada maulid dunia tidak ada, tanpa ada maulid Islam tidak ada, dan kita pun tidak ada. Karena itu luar biasa. Sekali lagi mari kita berdoa bersama dipimpin oleh guru kita. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.